Ya, kalau kita lihat banyak juga yang kemudian berkomentar gitu, kalau kita lihat baik itu di media sosial maupun juga komentar-komentar dari sejumlah pihak, keterlibatan dari Amerika Serikat ini yang kemudian merubah segalanya gitu, membuat eskalasi semakin besar, bahkan juga sentimen terhadap Amerika juga semakin tinggi. Tapi begini Pak Bekto, kalau Anda tadi sampaikan ini justru juga memicu bangkitnya sel-sel teroris lainnya untuk kemudian ikut masuk dalam konflik dua negara besar ini. Kok kita jadi was-was ya, akankah kemudian nanti perang besar yang selama ini kemudian digadang-gadang, nampaknya potensinya semakin besar Pak Bekto? Iya, tadi saya katakan bisa iya, bisa tidak. Saya mencoba memahami pikiran, memahami hati para mantan mujahidin yang berpengalaman baik di Afghanistan maupun di Mindanao. Melihat ketidakadilan ini, ada sebagian dari mereka itu bersorak, bersukacita melihat bagaimana Tel Aviv dibom, melihat bagaimana Yerusalem bisa dibom, melihat bagaimana kota Haifa maupun Asdod juga bisa dibom oleh Iran. Itu membuat mereka bersukacita. Meskipun ada sisi yang lain, apa urusannya? Iran kan itu Syiah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebut sel-sel teroris. Meskipun Jamaah Islamiyah sudah bubar, ya mungkin juga yang lain JAD, JAT dan sebagainya maupun simpatisan ISIS, mereka tetap menjadi sel tidur. Mereka tuh punya solidaritas yang sangat tinggi. Saya hanya membayangkan mereka itu bertanya kepada patronnya, sebaiknya bagaimana kita? Mereka kan punya kemampuan untuk katakanlah membuat bom dan sebagainya. Ini mereka sekarang ini kemungkinan akan bertanya-tanya kepada patronnya, kepada yang dianggap mengerti, kepada yang dianggap dia sebagai teladan, mohon petunjuk sebaiknya bagaimana, sambil menafikan perbedaan sementara yang sangat mencolok antara paham Sunni dan paham Syiah. Ini bisa dinafikan untuk sementara. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Termasuk juga tadi kita dengar Pak Bekto bahwa Donald Trump juga sempat sampaikan, ini kan Iran juga salah satu donatur dari teroris. Apakah ini kemudian nanti juga akan membangkitkan sel-sel tidur itu? Salah satu faktornya? Saya katakan bisa iya, bisa tidak. Kaitannya Sunni Syiah, kaitannya dengan rasa ketidakadilan. Mohon maaf, ingin saya sampaikan bahwa rakyat Amerika sendiri, Kongresnya Amerika sendiri kan tidak semua juga setuju dengan Presiden Donald Trump. Ya. Masyarakat Eropa Barat yang kebanyakan, ya pemerintahnya setuju, masyarakatnya juga tidak setuju kaitannya dengan ketidakadilan ini. Ini juga harus diperhitungkan. Ya, saya sih mendoakan semoga perang ini segera selesai. Tidak perlu berkepanjangan, penutupan Selat Hormuz dan sebagainya. Ini akan membawa dampak yang luar biasa termasuk kehidupan rakyat kecil di Indonesia. Sepakat Pak Bekto, bagaimana kemudian penutupan Selat Hormuz ini yang menjadi fokus besar saat ini dari beberapa negara, Prof. Evi? Anda melihat tidak, ini kan dampaknya besar sekali, tidak hanya bagi Amerika maupun juga beberapa negara saja, bahkan juga negara tetangga dari Iran, Arab Saudi, termasuk juga bagaimana kemudian nanti perdagangan minyak mereka. Ya kan berarti dampak perang ini bisa secara langsung, yaitu yang terlibat perang dan akibatnya tadi ke eskalasi perang yang luas, tapi juga ada dampak tidak langsung ya. Tadi bila ini adalah satu tadi dampak tidak langsung bisa menghidupkan sel-sel teroris, tadi dijelaskan, tapi bisa juga pada dampak pada ekonomi. Nah tadi penutupan Selat Hormuz salah satu yang kemarin direkomendasikan oleh parlemen Iran dan sekarang tergantung keputusan pada Dewan Keamanan kan. Itu bisa saja salah satu opsi bagi Iran. Nah yang membuat saya tuh agak bukan kagum ya, agak berpikir tentang Iran ini adalah mereka sudah diserang oleh Israel dan oleh Amerika. Tapi mereka masih punya opsi-opsi cukup banyak ya. Jadi penutupan Selat Hormuz itu cuma salah satu opsi loh dari mereka ya, kan mereka punya opsi-opsi lain. Dan tadi kalau penutupan Selat Hormuz itu pasti akan berdampak seluruh dunia karena negara di dunia ini tergantung pada suplai energi dari selat itu kan. Yang tiga terbesar adalah India, Cina, dan Jepang. Yang suplai energi minyaknya lewat situ impor mereka. Nah kalau tiga negara, kalau sampai tertutup dan tiga negara itu menderita
seperti oil shock ini sebetulnya oil shock yang kedua gitu ya. Mereka kekurangan suplai minyak, dampaknya juga ke Indonesia dan negara-negara lain yang punya hubungan ekonomi dengan India, Jepang dan Cina tadi. Jadi memang luar biasa dampak tidak langsungnya nanti kalau itu terjadi. Nah, yang ingin saya highlight juga bahwa masyarakat dunia harusnya paham ini juga, artinya bahwa itu dampaknya akan ke mereka. Langsung ke mereka, ya. Secara ekonomi ya kan, maupun secara kemanusiaan. Mereka lihat sendiri kan di TV tiap hari bagaimana orang dibombardir. Dan belum lagi tadi dampaknya bila sel-sel teroris itu aktif lagi dan menyerang kepentingan Amerika dan rakyat Amerika dan tentara Amerika yang 40.000 ada di Timur Tengah itu juga bisa jadi sasaran. Oke, artinya menurut Anda aksi-aksi domestik dari Amerika ini bisakah kemudian membuat Donald Trump berubah pikiran? Harusnya bisa membuat pressure. Karena kan sistem Amerika kan katanya demokrasi nih, walaupun sekarang kita juga melihat ada masalah demokrasi yang luar biasa di Amerika dengan menangnya Trump ini, kekuatan sayap kanan kan kuat sekali sekarang ini. Tapi kalau rakyatnya menyadari bahwa dampak perang ini dan keterlibatan Amerika akan memberikan impact yang sangat negatif terhadap perekonomian juga, itu harusnya bisa menekan Amerika ya. Jadi kita nggak usah lah mengharap mereka tuh sekarang mempunyai peradaban yang mulia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, nggak usah lah terlalu muluk seperti ekonomi itu. Yang langsung mereka rasakan benar. Itu harusnya bisa membuat mereka menekan presidennya. Nah, kalau Amerika demokrasinya masih efektif, harusnya bisa. Itu termasuk juga sebenarnya kan sejumlah masyarakat di berbagai belahan Amerika kan juga sudah tidak sepakat ya, Prof ya? Ya, betul. Kalau Anda melihat ini bisa menjadi dorongan besar untuk mengecam Donald Trump? Karena di dalam kampanye-kampanyenya kan, ya Donald Trump selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat di dalam perang-perang besar keluar, karena ini akan mengganggu usaha mereka untuk membuat Amerika besar lagi. Kan dia faktanya bilang, beda. Ternyata faktanya beda, ya. Nah, dengan demikian sudah ada reaksi-reaksi besar di Kongres ya, yang mempertanyakan masalah itu ya. Nah, kalau misalnya saja ternyata serangan-serangan yang di Fordo, Natal, sama Isfahan itu tidak tepat sasarannya, mungkin justru dia akan menjadi sasaran lebih besar lagi dari kritik-kritik tadi itu. Karena ini sebenarnya membuat tidak bisa dipegang janji daripada Presiden Trump itu. Ya, di satu hari berkata A, tapi di hari lain berkata B ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang membuat jati dirinya itu jadi susah dipegang. Oke, tapi kalau menurut Anda, Prof, apa yang kemudian bisa meredam paling tidak sedikit eskalasi besar dari kedua konflik negara ini? Kalau saya melihat begini ya, ini akan bisa terasa teredam ya, kalau terjadi sesuatu reaksi di dalam Israel ya, mengenai dampak daripada serangan-serangan Iran yang ada di sana. Karena serangan-serangan Iran sepertiga dari Tel Aviv itu kan terkena dampaknya. Nah, itu dulu-dulunya tidak pernah ada di kepalanya orang Israel bahwa ada serangan bisa masuk. Karena ada Iron Dome, ada daya protection yang luar biasa, yang David Slinger, yang bagaimana, itu tidak ada kemungkinan. Ditembus semua saat ini. Tapi sekarang bisa tembus semua. Nah, ini bisa menjadi satu faktor juga untuk menyudutkan posisi Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Ya, karena dia membuat lagi-lagi aksi-aksi domestik ya? Iya, aksi-aksi domestik. Nah, kalau ada terjadi satu gerakan di mana Netanyahu kemudian dikesampingkan ada tokoh baru yang ada di sana, saya bisa yakin bahwa ini bisa suasana baru bisa terjadi di sana. Satu lagi, Amerika itu tidak boleh terlibat dalam perang tanpa izin Kongres. Iya Pak ya, kalau ya, itu betul. ya. Jadi Trump mengebom pusat nuklir Iran itu kan tanpa izin Kongres. Nah, itu salah satu yang bisa membuat dia di-impeach sebetulnya. Jadi dia sudah melanggar sebetulnya undang-undang Amerika sendiri gitu ya. Nah, ini salah satu slot juga. Jadi kita tidak bisa mengharapkan institusi internasional seperti PBB atau tekanan internasional karena yang bermain ini negara terbesar di dunia, tekanan politik mungkin sulit, tapi yang kita bisa manfaatkan adalah tekanan domestik pada para pembuat kebijakan di Amerika maupun di Israel kan. Artinya mereka yang harusnya bisa menurunkan pemimpin yang sebetulnya membawa mereka ke perang. Itu dia ya, bagaimana gerakan-gerakan dari dalam negeri sendiri yang kemudian untuk bisa menyadarkan mereka, karena dampaknya secara langsung ekonomi lagi-lagi berdampak langsung bagi rakyatnya. Pak Bekto, menurut Anda seperti apa? Apakah kemudian ada hal yang bisa dijelaskan di sini, termasuk juga bagaimana sel-sel terorisme ini kemudian tidak bangkit dalam konteks memperparah konflik, memperbesar eskalasi, bahwa ini pure adalah karena konflik kedua negara, bukan karena konflik agama di sana?
saya pikir bukan karena apa yang terjadi di Indonesia, tapi bagaimana sikap dari Amerika, bagaimana sikap dari Israel, termasuk sikap dari Rusia dan China. Karena yang sangat diperhitungkan oleh Amerika itu Rusia dan China. Kalau seandainya Rusia dan China itu akan ikut cawe-cawe, katakan dan sebagainya, Amerika bisa berpikir ulang kaitannya dengan ini. Saya tidak tahu, saya sangat berharap perang berhenti. Caranya gimana saya belum tahu, gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat, ada tidak sih, Prof, sedikit singkat saja begitu ya, karakter dari para sel-sel terorisme ini melihat kondisi saat ini gitu ya, mungkin tidak sih mereka kemudian menyerang begitu ya, secara diam-diam begitu, tanpa adanya kemudian koordinasi atau kemudian apa ya, kekompakan sesama sel teroris. Kalau Anda sampaikan tadi kan solidaritasnya tinggi ya, tapi mungkin tidak salah satu begitu memicu ada gerakan-gerakan di bawah ini. Pak Bekto. Tanyanya ke siapa ini? Pak Bekto, silakan Pak. Oke. Kalau ditanya mungkin nggak mungkin, tinggal probabilitasnya berapa. Oke, Ini lagi-lagi ya. masalah rasa ketidakadilan. Kalau rasa ketidakadilan ya itu apa terganggu, ini JI itu dulu kuat, dulu sangat kompak, sekarang kan sudah tidak ada. Jadi ada kemungkinan nanti ada kemungkinan akan secara inisiatif sendiri, kelompok kecil sendiri, tidak terorganisasi, ini bisa meledak kapan saja. Karena kita harus ingat, anggota JI, alumni Afghanistan, itu sekitar ada 300 orang. Mereka punya kemampuan untuk bikin bom. Wow. Ya, baik itu yang Akademi Mujahidin maupun yang kursus singkat. Demikian juga alumni yang di Mindanao, JI alumni Mindanao itu ada sekitar 200 orang. Ya, yang alumni Akademi JI itu ada 70 orang, kemudian yang kursus singkat sekitar 120 orang. Jadi ini semua bisa, karena sekarang tidak terorganisir lagi, itu bisa saja mereka tiba-tiba kompak 2-3 orang bikin. Itu bisa saja terjadi, tinggal probabilitasnya tergantung dari sikap Amerika. Ya, Prof Feby, termasuk saat ini kan Anda bisa jelaskan secara singkat kondisi ekonomi global sudah terdampak ya? Ekonomi global sudah menahan diri semuanya, ya kan. Bisnis juga tidak mau, karena perang is bad for business, ya kan. Jadi saya pikir ini akan mengubah juga ekonomi dunia juga ya, karena tadi urusan minyak, lalu urusan keamanan, stabilitas regional dan global. Saya pikir ini akan berdampak pada perekonomian dunia yang belum pulih dari COVID gitu ya. Jadi ini akan bertubi-tubi. Ketika dunia butuh kerjasama, justru dunia dihadapkan pada masalah ini. Tapi saya pikir sebetulnya tadi saya mau highlight ya, bagaimana sebetulnya kita bisa mencoba membantu membuat perang ini berhenti dengan cara tadi rakyat Amerika dan rakyat Israel harus dibuka matanya untuk menekan pemerintahnya. Dan zaman sekarang adalah zaman teknologi yang terbuka, ya kan? Ya. Nah, kita bisa kasih lihat mereka bahwa bagaimana kerusakan yang sudah muncul akibat kelakuan dari Netanyahu dan Trump. Dan ini sekarang adalah masa sosial media yang kita nggak harus negara ya, nggak harus Indonesia sebagai negara, tapi kita sebagai warga negara dunia ikut rame-rame tuh. Ikut rame-rame membuka mata rakyat Amerika dan gerakan Israel, rakyat, gerakan transnasional lah ya, non-state ya, bahwa untuk menghentikan perang ini. Tambahan singkat, silakan Prof. Ya, ini kan semua menunjukkan kepada kita ya bahwa dunia tanpa adanya organisasi internasional yang berwibawa ini akan berbahaya. Ya, jadi saya mengharapkan semua negara termasuk Indonesia mendorong bangkitnya ya organisasi internasional yang berwibawa dan dihargai, dihormati, di mana aturan-aturan internasionalnya menjadi suatu patokan yang dipatuhi oleh negara-negara lain. Itu dia, dunia sudah mengecam adanya eskalasi konflik dua negara yang luar biasa, terlebih lagi dengan keterlibatan Amerika. Kita akan lihat ke depan seperti apa dan juga apa sikap PBB ke depan. Terima kasih banyak Prof. Makarim, terima kasih Prof. Feby, dan juga terima kasih Pak Bekto atas waktunya bersama dengan kami. Tiara.
Ya, Maria dan juga pemirsa, sejumlah informasi penting dan juga menarik ini masih akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Salah satunya berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini masih terus bergulir, sekalipun informasi yang kemudian beredar ini baru lagi pemirsa, yakni adanya ijazah Jokowi ini dibuat di salah satu lokasi di Jakarta Timur. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.